Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Amara Vicky. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan video dari pertemuan 13, yaitunya mata kuliah mobile. Di sini saya akan menjelaskan tentang REST API. Apa itu REST API? REST API itu adalah singkatan dari Representational State Transfer Application Programming Interface. REST API itu adalah suatu cara agar aplikasi bisa berkomunikasi dan bertukar data melalui internet, biasanya dalam format JSON. Dalam implementasi akan ada REST client sebagai aplikasi sistem yang membutuhkan data dan REST server sebagai penyedia datanya. Ada 4 komponen utama dalam REST API. Yang pertama yaitunya resource data. Resource data ini berupa image, video, users, post, products. Biasanya kita akses melalui URL atau endpoint seperti contohnya ini. Dia mengambil dari apiexample.com. Lalu yang kedua, komponen utama REST API itunya HTTP method aksi. Ada 4 yang digunakan aksi terhadap data. Ada get untuk mengambil data, post untuk mengirim data, dan put untuk mengupdate data, dan delete untuk menghapus data. Yang ketiga ada request dan response. Request itu dikirim oleh aplikasi klien ke server. Sedangkan response itu adalah jawaban dari server, biasanya dalam bentuk JSON. Keempat atau yang terakhir ada headers by and body. Headers berisi info tambahan misal format data dan atau token. Sedangkan body itu berisi isi data khusus untuk post dan output. Apa hubungannya dengan Android? Android secara umum akan bertindak sebagai REST, klien yang akan mengambil data atau get atau mengirim data post, put, patch, delete ke server. Seperti menampilkan daftar berita dari internet, mengirim data pendaftaran pengguna, menyimpan catatan ke server. Nah, untuk melakukan hal tersebut, Anda butuh mengakses REST API yang disediakan oleh server. Di sini saya sudah membuatnya, yang mana saya mengambil REST API dari eh, untuk melihat cuaca yang ada di internet, dan juga yang kedua itunya untuk menampilkan gambar hewan peliharaan. Yang mana di sini saya memiliki project untuk membuat em, fitur adopsi, yang mana dia akan menampilkan hewan-hewan yang siap untuk diadopsi. Mana ya hewannya? Tadi ada. Kita refresh. Oke. Bagaimana caranya kita mengambil em, data cuaca atau suhu dari API? Oke, caranya itu pertama kita begitu loh. Nah, yang caranya itu kita buat nama kota yang ingin kita lihat. Maaf, kita lihat berapa suhunya. Nah, di sini dapat kita lihat Jakarta dengan suhu 30,38 derajat Celcius. Celcius. Keadaan cuacanya itu clear sky atau lagi langitnya lagi bersih gitu ya. Caranya itu kita pertama-tama kita ambil dulu kita buat API client yang berisi seperti ini. Kita buat link untuk menuju Open Weather Map, yang mana Open Weather Map ini adalah link untuk mengambil API-nya. Lalu di sini untuk mengambil info-info dari weather map tersebut. Lalu kita buat weather API. Ya, ini untuk mengget weather ya. Dia akan mengambil data dari weather dari Open Weather Map ini, Open Weather Map ya. Dan weather response itu untuk menyimpan datanya, yang mana ada name, ada main dan weathernya, keadaan suhunya. Ada juga temperatur ininya untuk sebagai temperatur ya, dan description. Oke. Gimana cara kita mengambil API-nya itu? Pertama kita login dulu di API watermark ini. Lalu kita ambil API-nya. Itu kita pasang di halaman ini ya. Yang mana di sini saya membuatnya itu di halaman layanan.
Kita lihat di halaman layanan I and nah, kita akan mengambil API key-nya dari link tersebut kita tempel di sini dan kita buat jika responnya seperti ini dia akan is successful, dia akan menampilkan resultnya, nama kotanya, lalu temperaturnya, dan keadaan weather atau cuacanya. Kalau else, kalau gagal, dia akan membuat kota tidak ditemukan. Soalnya kalau kota yang ketemu, dia keluarkan ini. Kalau kota tidak ditemukan, dia akan keluar ini. Overfun ini untuk weather cuaca gagal ambil data. Jika gagal, untuk mengambil datanya. Nah, seperti itu cara kita untuk mengambil data API dan weather map itu ya, teman-teman ya. Selanjutnya yaitunya di sini untuk mengadopsi hewan, kita akan menampilkan beberapa gambar dan nama dan deskripsi hewan dari API juga. Nah, dengan cara pertama kita buat dulu seperti tadi API-nya, Pet API client sama seperti tadi. Kita ambil dulu linknya. Di sini saya mengambilnya dari link api.thecatapi. Nah, selanjutnya di sini kita buat ini kita ambil datanya berupa image, lalu di halaman fragmen layanan kita tambahkan eh, datanya, kita isi datanya ya. Sebelumnya kita buat dulu card-nya. Card-nya itu kita buat di sini ya, di layout. Untuk card, nah ini. Kita buat format cardnya dulu. Jadi dia tinggal manggil-manggil aja lagi. Di sini untuk card kita buat relative layout. Ini ada, bukan ini dong. Sorry. Em, nah ini dia. Ini untuk gambarnya dan ini untuk nama hewannya. Seperti itu. Lalu kita isi card tersebut dengan cara seperti ini di fragment layanan ini kita buat jika response is successful. Kita ambil catch-nya, data kucingnya itu, lalu pet list, kita buat ID, URL, name-nya, dan deskripsi. Di sini name kalau datanya itu nggak ada di internet, dia akan membuat default kucing lucu. Di sini kayaknya saya lupa untuk mengambil datanya di get ini ya. Jadi dia tidak memanggil data di sini. Di get ini harusnya saya menambahkan data name-nya. Di sini saya cuma mengambil image saja. Kemungkinan karena itu saya belum melanjutkannya. Nanti saya perbaiki. Oke, dia akan menampilkan seperti ini. Kalau gagal, dia akan menampilkan output gagal mengambil data kucing. Selanjutnya, ketika ini diklik file intent, dia akan mengarahkan ke halaman deskripsi detail ya, yang mana itu terdapat kita buat activity detail pad. Nah, seperti ini. Jadi dia akan membuka activity baru bernama activity detail pad. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian video dari saya pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.